Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang telah klik di video saya ini. Mudah-mudahan Anda bertambah sehat dan baik-baik saja. Baiklah para netizen dan penonton dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan tentang kunjungan Presiden Indonesia Prabowo Subianto ke dua negara, yaitu negara Cina dan negara Amerika Serikat. Sebagaimana kita ketahui bahwa dua negara ini adalah merupakan negara yang kuat secara ekonomi dan secara pertahanan keamanan. Jadi pada tanggal 8 dan 10 November kemarin Prabowo berada di Cina dan bersama menteri dan pengusaha-pengusaha juga dari Indonesia, dan dia telah melakukan kesepakatan dengan Presiden Cina Xi Jinping. Jadi kesepakatan itu sebenarnya banyak, jadi kita bahas ada dua gitu. Karena dua ini yang menjadi sorotan baik itu dari dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama itu investasi Cina ke Indonesia sebanyak 156 triliun serta mendukung makan siang gratis yang bergizi bagi anak sekolah. Nah, jadi makan siang gratis yang bergizi ini adalah salah satu program daripada Prabowo waktu kampanye kemarin untuk menjadi presiden. Setelah itu ada perjanjian atau kerjasama Indonesia dengan pihak Cina itu masalah pertahanan keamanan dan Laut Cina Selatan. Jadi Laut Cina Selatan ini adalah yang terletak di utara Natuna. Jadi Laut Cina Selatan ini diklaim oleh banyak negara, yaitu termasuk Malaysia, Vietnam, Thailand, serta Filipina. Jadi di situ namanya daerah tumpang tindih, objek yang tumpang tindih. Jadi semua negara itu mengklaim bahwa Laut Cina Selatan itu ada mereka yang punya. Maka pada tahun 1982 ada namanya UNCLOS. Waktu itu UNCLOS ini adalah sejenis perjanjian atau kesepakatan bahwa daerah tersebut menjadi daerah tumpang tindih, tidak ada yang pemilik gitu. Jadi dengan adanya kesepakatan Indonesia kerjasama di Cina kemarin masalah Laut Cina Selatan, maka ini menjadi pertanyaan bagi dunia internasional. Jadi dunia internasional juga bertanya, dunia dalam negeri juga bertanya. Dalam negeri itu apakah dengan bantuan atau investasi Cina 156 triliun tersebut membuat kebijakan politik Indonesia berubah gitu. Nah, setelah dari Cina tersebut, Prabowo dia pergi ke Amerika. Sampai di Amerika dia bertemu dengan Presiden Joe Biden dan rencana juga bertemu dengan Donald Trump, tetapi tidak kesampaian karena mungkin tidak tepat waktunya atau tidak bisa jadwal yang sama, sehingga mereka hanya bisa menelpon. Tetapi dia bertemu dengan Menteri Pertahanan Amerika, yaitu Lloyd Austin. Jadi Lloyd Austin itu bertanya kepada Prabowo bagaimana sikap Indonesia terhadap Cina di Laut Cina Selatan. Apakah Indonesia mengakui klaim Cina di Laut Cina Selatan? Ternyata Prabowo mengatakan Indonesia tidak mengakui, cuma hanya bekerja sama dengan Cina dalam masalah maritim. Jadi maritim ini kata dia dari Cina Selatan aja, di mana-mana saja bisa gitu. Jadi Indonesia tetap bebas dan aktif. Jadi dua perjanjian ini menjadi kontroversi bagi dua masyarakat, itu masyarakat dalam negeri dan masyarakat internasional. Masyarakat dalam negeri menjadi kontroversi apakah 156 triliun tersebut yang berupa kerjasama itu merubah kebijakan Indonesia di dunia internasional. Yang kedua, dunia internasional juga bertanya apakah Indonesia ini mengakui klaim Cina tersebut. Ternyata setelah diberikan penjelasan bahwa itu tidak ada pengaruh sama sekali. Jadi Indonesia tetap sebagai negara yang berdaulat dan dia tetap melakukan politik yang luar negeri yang bebas dan aktif. Jadi tidak ada berpihak kepada suatu kelompok atau blok yang ada di dunia ini. Jadi ini sebenarnya suatu hal yang sangat menarik untuk kita simak dan kita ikuti. Karena apa? Kita sebagai warga negara, sebagai masyarakat sipil harus tahu juga bagaimana perkembangan Indonesia, baik itu secara dalam negeri maupun secara luar negeri. Jadi kalau kita tidak perhatian, kalau kita tidak ada melihat, tentu pemerintah bisa saja salah, bisa saja keliru gitu. Jadi jangan kekeliruan atau kesalahan-kesalahan masa lalu terulang kembali. Jadi kontrol sosial dari masyarakat sangat diperlukan, baik kebijakan pemerintah itu di dalam negeri dan juga di luar negeri. Walaupun ini tidak menjadi suatu hal yang penting bagi kita sebagai masyarakat, tetapi kita sebagai masyarakat tidak salah untuk ambil bagian untuk mengetahui hal-hal tersebut. Jadi pada 2025 nanti rencananya pemerintah ini akan mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi 8%. Jadi kalau menurut saya ke depan Indonesia ini lebih baik bekerja sama dengan negara-negara yang tidak perlu negara besar, tidak perlu negara maju, tidak perlu negara kuat, tapi negara yang bisa produk-produk kita ini mereka beli gitu. Jadi Indonesia ini fokus dalam bidang ekonomi saja. Karena kalau bidang pertahanan keamanan itu tuh kita mungkin menjaga diri kita aja gitu, Mas. Indonesia ini supaya jangan ada intervensi atau gangguan dari negara lain. Tapi kalau kita memperhatikan pula negara luar itu
saya rasa kita belum mampu untuk tahap situ. Jadi kita lebih baik membahas masalah ekonomi, kerjasama ekonomi. Kalau ekonomi kita bagus, produk-produk kita banyak dibeli oleh negara lain, tentu pengangguran di negara kita akan berkurang. Kalau pengangguran berkurang, maka kesejahteraan masyarakat akan tercapai. Jadi lebih baik pemerintah fokus di bidang ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Jadi bagi Anda yang punya pemikiran atau ide, nanti Anda bisa bicara di kolom komentar, karena tentu manusia ini dia mempunyai pemikiran dan ide yang berbeda-beda. Kalau insya Allah mudah-mudahan kalau tidak ada halang, kita nanti bisa jumpa di video-video yang lain dan kita bicara tentang hal-hal yang lain. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.